Sobat Mata Asa, saya berada di wilayah Kebumen, di wilayahnya di rumah kediaman Pak Martijo. Nah, beliau seorang petani tapi memiliki usaha peternakan sapi nih, ya kan? Bagaimana kisah tentang inspiratifnya beliau sebagai peternak sapi? Yuk ikuti saya terus ya, tetap di Mata Asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Pak? Martijo. Martijo. Alamatnya di mana ini Pak? Ini Bercong. Bercong. Kebumen ya Pak ya? Kebumen ya. Punya berapa sapi Pak yang diternakan Pak? Ada 5. Ada 5. Berapa betina, berapa jantan Pak? Betina 2, jantan 3. Pertama kali memulai dulu seperti apa Pak perjalanan usahanya Pak? Saya nggak memulai sapi sih Pak, Mas. Saya tahu-tahu ya udah ada sapi, saya tinggal nerusin ini. Oh iya, turun-temurun ya dari bapak ya. Dulu mulai pas punya orang tua itu berapa Pak dulu? Lah udah nggak inget lah, udah lama banget. Saya kecil belum bisa ngaret udah ada sapi sih. Iya. Iya Pak ya. Oke. Yap. Nah Bapak kalau dari di sini tuh pengemukan kah atau breeding dari kecil apa ya dewasa apa gimana Pak sistemnya Pak? Ya penggemukan ya ada, breeding ya ada. Oh. Ya kayak gitu. Ya biasalah petani deh. Misalkan beli yang kuru dirawat sekian berapa bulan gemuk gitu, 1 tahun apa setengah tahun. Terus habis itu dijual lagi berarti Pak? Ya namanya petani kalau udah membutuhkan biaya ya apa adanya sapi ya dijual sapi gitu. Ini dari hobi apa memang senang Pak kalau pelihara sapi, nggak pelihara lain gitu Pak? Ini senang apa hobi ya? Bisa dikatakan senang, bisa dikatakan hobi. Sebab yang namanya dikatakan senang apa hobi, saya kan tadi udah bilang dari dulu aku tahu nih udah ada sapi gitu loh. Siapa? Ada ini nggak Pak tantangan terbesar Pak? Ya tantangan terbesar ya kalau ternak ya pasti ada. Tantangannya ya kalau ada penyakit. Dulu waktu tahun berapa tuh pertama ada PMK itu ya pernah itu 6 ekor kena PMK semua kandang sini. Terus mati semua itu Pak? Ya nggak mati, bisa diatasi sama medis ya. Itu tertular berarti Pak ya? Iya memang kalau PMK tuh nular. Nular ya Pak? Kalau di sini sapinya apa Pak jenisnya Pak? Ya jenisnya PO. Rata-rata mayoritas PO petani sini. Cara petani orang tua dulu bilangnya ya sapi Jawa gitulah. Jawa, ya? Iya. Sapi Jawa. Kalau ciri khasnya dari sapi PO terlihatnya dari apa? Terlihatnya dari sapi PO ya putih, ada punuknya, ada gelambirnya. Ada sosok tokoh yang inspirasi buat bapaknya Pak sapi? Gimana? Jadi inspirasi buat bapak tokohnya itu mengacu ke siapa gitu? Ya enggak. Nggak ada ya Pak? Enggak. Dari orang tua aja ya Pak ya? Ya dari sendiri ya belajar sama orang tua dulunya ya memang. Kecilnya saya kan tukang ya sampai tua pun tukang ngarit. Iya Pak ya. Iya. Jadi kalau pengalaman merawatnya itu Pak? Ya masalah merawat sapi ya biasa. Ini kan Bapak tempat untuk dari sapi yang maksudnya kurang bergizi ya Pak, maksudnya kurang kurus tapi Bapak bisa jadi gemuk itu gimana cara ngerawatnya? Oh ya Pak? cara ngerawatnya jadi ya nggak cukup pakan, harus seimbang. Apa itu, misalkan sapi kuru kan membutuhkan vitamin, ya harus didoping sama vitamin dulu. Kalau sapi kuru tuh enggak sekaligus makannya banyak, enggak, bertahap. Oh bertahap. Iya. Kalau udah gemuk kayak gini baru. Iya, kalau masih kuru kayak yang saya bilang tadi ya enggak bisa. Dikasih makan banyak enggak berani. Enggak berani, Pak. Iya. Vitaminnya apa Pak kalau boleh tahu itu Pak? Vitaminnya ya dari medis. Dari medis. Pakai suntik. Oh disuntik. Iya, pakai obat. Berapa kali Pak dalam proses itu Pak? Apa sekali Ya. aja? Ya enggak. 1, 2, 3 kali. 3 kali. Iya. Dalam waktu 1 bulan 3 kali. 1 bulan 3 kali.
Ini bobot sapi jumbonya kira-kira berapa Pak? Ya mungkin kurang lebihnya ya 7,5 lah. 7,5. Mungkin. Iya. Berapa? Tingginya Pak? Tinggi nggak pernah diukur sih. Kira-kira berapa itu? 200. Kurang tahu lah. 200 ya nggak ada. Nggak ada ya Pak? Enggak. 290. Sapi itu 160 udah tinggi Mas. Iya. Iya. Oke. Kunci suksesnya Pak dalam merawat Bapak nih peternakan sapinya gimana Pak? Ya kalau saya ya nggak sukses lah. Wong namanya tukang ngarit ya biasa aja Mas. Iya. Siap. Kuncinya apa nih Pak? Maksudnya dalam merawatnya Bapaknya ini kuncinya kalau sebagai peternak sapi apa Pak? Ya kuncinya yang penting kalau kasih makan, kalau bisa tuh waktunya yang tepat tuh kalau Ya. bisa. Kalau nggak bisa sih nggak masalah. Sebenarnya nggak harus tepat sih. Yang penting dikasih makan, dikasih minum, makanya ya sesuai. Pengalaman Pak sapi ketika beternak nih Pak, pengalamannya apa Pak? Ya pengalamannya banyak. Apa itu Pak? Ya misalkan sapi kalau betina tuh, misalkan kan udah menyusui, Iya. IB lagi pun melahirkan lagi. Di situ yang paling momen berkesan ya Pak ya. Iya memang ya kayak gitu. Berarti ketika maksudnya proses apa namanya lagi proses kehamilannya bunting itu mau ngelahirin tuh susah apa gampang Pak? Ada yang susah ya ada yang gampang. Berarti perlu dibantu juga kan? Ya kalau susah ya perlu bantuan, kalau nggak susah ya nggak masalah. Biasanya berapa bulan sih Pak masa kehamilan sampai ini Ya anakan? nggak sama sih, nggak tiap sapi sama. Kadang ada yang kalau saya amati tuh saya punya 2 tuh 9 bulan, lebihnya mungkin ya 2-3 hari apa 24 hari gitu. Kalau 9 bulan kurang belum pernah ngalamin. Rata-rata segitu Pak? Ya rata-rata 9 bulan lebih 20 hari, 23 hari lah. Kalau harinya saya nggak tahu, nggak ngitung 1 bulan berapa harinya, nggak dikalikan, ya tinggal ngalikan lah berapa itu berapa hari. Bagaimana Pak menjaga kualitas Kak agar sapi tetap sehat dan produktif Pak? Ya kadang sapi dimandiin, tempat dibersihin. Ya sebersih-bersihnya tempat sapi. Kan nggak bisa bersih kayak tempat orang ya. Kayak gini saya rasa ya udah bersih. Iya benar Pak. Kadang kan banyak yang melebihi dari sini. Kotorannya cuma di dekatnya, sini kan enggak. Kotorannya jauh. Boleh mengulang ke dulu Pak, apa yang mau diperbaiki Pak ketika peternakan sapi ini Pak pengen jadi besar gitu? Ya harus bisa pilih apa namanya bahan. Bahan ya Pak. Iya, nggak semua sapi PO sama sih. Ya nggak PO nggak merah sama aja. Ada yang bagus, ada yang enggak. Tergantung apa namanya. Tergantung apa? Tergantung bibit. Oh tergantung. Iya. Biasanya kalau bibitnya bagus ya, misalkan kurang bagus ya nggak terlalu lah. Selisihnya tuh nggak terlalu jauh. Pesan Pak untuk orang di luar sana yang pengen melihara kayak Bapak nih peternakan sapi, pesannya Pak kalau orang awam pemula gitu Pak? Ya pemula ya kalau mau belajar ya biasanya betina. Betina ya. Kalau betina kan sapinya tuh apa namanya nurut, kotok itu, nggak kayak jantan. Lebih agresif Pak? Oh iya, lebih berapa persennya sapi betina dibanding sapi jantan kayak Iya, gini. iya. Kalau buat pemula berapa mulai awal sapi Pak? Baiknya menurut Bapak nih meliharanya? Kalau aku baiknya ya kalau ada yang jumbo yang kuru, itu awalnya kayak gitu. Kalau beli yang kecil yang bagus kan mahal. Oh gitu ya Pak. Ya. Kan tiap orang nggak sama. Ada yang seneng itu yang bagus. Kalau aku kan
senengnya yang kuru, yang jumbo. Harganya murah gitu loh. Di apa namanya di pengembukan tuh lebih enak ya Pak. Yang entah ini bagus apa enggak, saya kurang tahu. Saya untuk enggak tahu ini sapi bagus apa enggak, no, saya enggak tahu. Ya pokoknya adanya kayak gini. Tapi ini pinter Pak, maksudnya Bapak dari maksudnya kurus itu jadi gemuk kan kayak bisa gitu. Yang penting sapi sehat ya insya Allah bisa digemukin. Kalau sapi sehat. Apa Pak rencana ke depan Pak untuk Bapak nih sebagai peternakan sapi ya umum? Ya ke depannya kalau udah gemuk, ada yang berani mahal ya dilepas ganti bahan lagi gitu. Oh rencana sapi nambah sapi nggak Pak? Enggak. Biar kalau apa namanya? Kalau kebanyakan sapi malah enggak terawat. Iya, benar. Pusing ya Pak? Ini berarti Nggak Bapak terawat. merawat sendiri nih Pak? Sendiri. Iya. Sih, Kalau ini jantan Pak ya Bu? jantan semua ini. Ini belum, Bobotnya lebih ini Pak, apa di bawah ini Pak? ya masih di bawah ini kan masih kuru. Itu kan udah melentut, udah gemuk. Ini belum ada 9 bulan nih. Hampir 9 bulan. Berarti beli Pak langsung Pak? Enggak, ini breedingan anakan itu, anakan betina yang sebelah. Yang betina itu dari apa dulu? Sapinya Pak jadi Ya PO, PO ya? PO semua. Kalau sini mayoritas PO. PO ya? Ya ada sapi merah tapi jarang banget.